Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Apik-apik semua ya. Saya doakan agar kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, dilancarkan usahanya, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi ya lur di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik, dengan tetap menjaga alam agar apa yang ditanam memiliki keseimbangan ekosistem yang baik dan sehat. Dan ini lur, update terbaru perkembangan cabai rawit kaliber di hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023, memasuki usia 74 hari setelah tanam. Sekedar informasi ya untuk kawan-kawan semua pecinta pertanian, bahwa dari teknik yang saya lakukan dalam perawatan cabai rawit kaliber ini berlaku untuk semua jenis tanaman hortikultura, baik itu tanaman tomat, timun, terong maupun melon. Perlu kawan ketahui bahwa perawatan cabai rawit dan cabai merah memiliki cara perlakuan ataupun perawatan yang sama, karena jenis hama, penyakit, dan kebutuhan nutrisi tidak ada beda, semuanya sama. Perlu kawan ketahui antara cabai rawit dan cabai merah memiliki perbedaan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan dari cabai merah, pertumbuhan 2 kali lebih cepat, pembungaan lebih cepat, dan masa panen lebih cepat dari cabai rawit. Masa panen cabai merah berkisar sekitar usia 70 hingga 75 hari setelah tanam sudah mulai bisa dipanen. Tapi kelemahan cabai merah, usianya tidak panjang. Masa panen cabai merah terbatas, tidak seperti cabai rawit yang bisa dipanen hingga lebih dari 25 sampai 30 kali. Karena usia cabai rawit bisa mencapai 1 tahun lebih. Cabai rawit semakin lama buah semakin banyak, tapi cabai merah semakin lama produktivitas buah semakin berkurang ataupun menurun. Maka jangan heran ya lur, kalau petani cabai merah rata-rata 4 hingga 5 bulan, maksimal 6 bulan setelah tanam sudah menanam ulang. Tapi cabai rawit dalam 1 tahun bisa menanam 1 kali, tapi tergantung perawatan yang dilakukan. Itulah sedikit informasi perbedaan antara cabai rawit dan cabai merah sesuai pengalaman yang saya ketahui. Karena dulu saya pernah menanam cabai merah besar dan cabai merah keriting ataupun CMK. Tapi semua itu tergantung dari jenis dan bibit yang ditanam. Di usia 75 hari setelah tanam, saya lakukan perawatan rutin, tepatnya di hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, dengan mengaplikasikan pupuk untuk mencegah kerontokan bunga dan buah, pencegahan penyakit, dan pencegahan serangan hama lalat buah. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan lanjutan di usia 73 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Perlu diingat ya untuk kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, bahwa dari setiap pupuk yang dijelaskan semuanya dicampur bersamaan. Dan jangan lupa juga bahwa perekat, penembus perata, dan pembasah adalah hal yang wajib saya gunakan sebelum mencampur pupuk daun. Rollingan pupuk buah yang saya gunakan di usia 73 hari setelah tanam dengan mengaplikasikan kalium nitrat atau KNO kristal. Fungsi utama dari KNO ini untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan bakal buah, karena KNO
memiliki unsur hara kalium yang tinggi sebesar 46% dan nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 13%. KNO saya aplikasikan sebelumnya di usia 52 hari setelah tanam ya lur. Jarak waktu dari pemakaian KNO sebelumnya ke pemakaian usia 73 hari setelah tanam jaraknya 27 hari. Kemudian untuk dosis KNO saya gunakan 4 sendok makan tiap tangki 16 liter. Kemudian untuk pencegahan hama lalat buah saya gunakan bahan aktif pentoat 600 gram per liter dengan dosis saya pakai 5 ml per tangki 16 liter. Insektisida ini masuk dalam kategori pestisida golongan B. Jika kawan ingin mengetahui lebih detail dari insektisida yang saya gunakan untuk pencegahan hama lalat buah, monggo simak penjelasan lengkapnya di link video ini. Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti bercak daun, saya gunakan fungisida bahan aktif Propinep 70%. Fungisida antrakol memiliki cara kerja kontak bersifat protektif, bisa membunuh secara langsung hama jamur yang berada pada tanaman dan mampu melindungi daun dari serangan penyakit yang sifatnya protektif. Perlu kawan ketahui ya bahwa ada 3 jenis cara kerja pestisida yang sering digunakan dalam pertanian, khususnya pertanian hortikultura. Untuk cara kerja yang pertama yaitu cara kerja kontak dan lambung. Kemudian cara kerja yang kedua, cara kerja sistemik. Dan cara kerja yang ketiga yaitu translaminar. Dari ketiga cara kerja tersebut memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Itulah pentingnya dalam pertanian harus paham tentang pengetahuan pestisida. Pelajari mulai dari bahan aktif, cara kerja, dan hama sasaran. Jika kalian hanya modal beli dan pakai tapi tidak paham pengetahuan pestisida tersebut, maka efeknya akan nyasar di tengah jalan. Semahal apapun obat yang digunakan, jika salah dalam pemakaian, aturan, dan dosis yang digunakan, maka obat tersebut tidak akan ada reaksi apa-apa pada tanaman. Dan ini lur, bentuk dan kondisi daun 1 hari setelah dilakukan penyepraian dengan insektisida kontak antrakol. Warna daun terlihat lebih tebal seperti ada lapisan lilin yang membuat daun tanaman lebih kebal dari serangan jamur penyebab penyakit. Sekedar informasi ya lur, untuk perawatan lanjutan di usia 77 hari setelah tanam nanti akan diaplikasikan nutrisi yang memiliki kandungan 20 asam amino dan dilengkapi juga dengan unsur hara makro dan mikro yang seimbang. Jadi jangan lupa ya lur untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi perawatan terbaru dari Mitra Pertanian Channel yang insya Allah bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan dan menjadi ladang pahala untuk kita bersama. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Kata penutup, bila hari ini pekerjaanmu terasa begitu berat, maka ingatlah ada orang tua, anak, dan istri yang ingin kamu bahagiakan. Ingat, jiwa seorang petani pantang lelah dan menyerah. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.